Perjalanan menuju desa itu memakan waktu lebih dari 6 jam. Aku dan 9 teman KKN-ku duduk berdesakan di bak mobil, sesekali melontarkan candaan agar tidak bosan. Jalan semakin menyempit, berganti dari aspal menjadi tanah berbatu yang membuat tubuh kami terguncang setiap kali mobil melewati lubang. Ketika akhirnya kami tiba, suasana desa begitu sunyi. Beberapa warga tampak memperhatikan kami dari balik jendela, tapi tak satu pun mendekat. Kepala desa, seorang pria tua berusia sekitar 60-an, menyambut kami dengan ramah dan mengantar kami ke rumah yang akan menjadi tempat tinggal kami selama 1 bulan. Rumah itu besar, terbuat dari kayu jati tua yang terlihat kokoh meskipun catnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Halamannya luas dengan pohon beringin besar di sudutnya. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri saat aku melangkah masuk. Suasana rumah ini terasa berat. Kalian bisa pakai rumah ini. Dulu rumah ini punya keluarga Pak Darjo, tapi sudah lama kosong, ujar kepala desa sambil tersenyum tipis. Aku melirik teman-temanku yang lain. Mereka tampak biasa saja, hanya lelah setelah perjalanan panjang. Kami segera membagi kamar dan mulai beres-beres. Saat sedang membereskan barang di kamar, aku sempat menoleh keluar jendela. Di sana, di bawah pohon beringin, seorang wanita tua berdiri. Diam tak bergerak menatap langsung ke arah rumah ini. Aku mengerjap. Saat melihat lagi, dia sudah tidak ada. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari yang lain. Aku ingin berkeliling desa sebelum memulai tugas KKN. Saat berjalan melewati jalan setapak, aku melihat seorang ibu yang sedang menyapu halaman. "Selamat pagi, Bu," sapaku ramah. Ibu itu berhenti sebentar, menatapku dengan ekspresi waspada sebelum akhirnya mengangguk dan membalas, "Pagi, Nak." Aku memberanikan diri bertanya, "Bu, tadi malam saya melihat seorang wanita tua berdiri di dekat rumah yang kami tempati. Apa beliau warga desa?" Ini, wajah ibu itu berubah. Tangannya menggenggam erat gagang sapu, lalu ia buru-buru berkata, "Lebih baik kalian fokus saja dengan tugas kalian di sini, Nak. Jangan hiraukan yang bukan urusan kalian." Aku terdiam. Jawaban itu justru semakin membuatku penasaran. Saat kembali ke rumah, aku menceritakan kejadian tadi kepada teman-teman. Dinda, salah satu teman KKN-ku yang juga punya kepekaan terhadap hal-hal mistis, langsung merasakan ada yang tidak beres. "Aku juga tadi malam dengar suara langkah di luar jendela kamarku, tapi pas aku cek nggak ada siapa-siapa," kata Dinda dengan suara pelan. Suasana di dalam rumah mendadak terasa lebih dingin. Hari-hari berlalu dengan tugas KKN yang menyibukkan kami. Namun, setiap malam ada kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Malam itu sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun karena suara seperti langkah kaki di lantai kayu. Suara itu terdengar dari lorong, mendekati kamar kami. Aku menoleh ke arah Dinda yang tidur sekamar denganku. Matanya sudah terbuka lebar, menandakan bahwa dia juga mendengarnya. "Loh, siapa yang masih bangun?" bisikku. Dinda hanya menggeleng. Kami saling berpandangan, lalu memberanikan diri untuk mengintip dari celah pintu. Di lorong yang gelap, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri membelakangi kami. Siluetnya kurus, rambutnya panjang, dan tubuhnya agak membungkuk. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Bayangan itu perlahan berbalik, tapi wajahnya tidak terlihat. Hanya gelap, kosong. Aku buru-buru menutup pintu dan mundur ke tempat tidur. Dinda menekan tanganku, menyuruhku diam. Langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini menjauh. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Keesokan harinya, aku dan Dinda mencoba mencari tahu tentang rumah ini. Kami menemui salah satu sesepuh desa, Mbah Sarman, yang dulu pernah tinggal dekat rumah ini. Saat kami menanyakan tentang rumah tempat kami tinggal, ekspresinya berubah muram. "Itu rumah keluarga Pak Darjo," katanya dengan suara berat. "Dulu mereka tinggal di sana bertiga. Pak Darjo, istrinya, dan anak perempuan mereka." Aku dan Dinda saling berpandangan. "Terus, kemana mereka sekarang, Mbah?" tanyaku. Mbah Sarman terdiam. Sesaat sebelum melanjutkan, "Pak Darjo dan istrinya meninggal bertahun-tahun lalu. Tapi anak mereka masih ada." Aku menelan ludah. "Maksud Mbah, dia masih tinggal di rumah itu?" Mbah
Sarman mengangguk pelan. Dia tidak pernah pergi, bahkan setelah kematiannya. Aku merinding. Jadi, wanita yang kami lihat. Mbah Sarman hanya tersenyum samar tanpa menjawab. Malam itu, kami semua sepakat untuk tetap berkumpul di ruang tengah. Tidak ada yang ingin sendirian di kamar masing-masing setelah mendengar cerita Mbah Sarman. Hujan turun deras di luar. Angin kencang membuat dedaunan pohon beringin bergesekan, menciptakan suara-suara aneh. Tiba-tiba, listrik padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Dari arah lorong, terdengar suara langkah kaki. Kali ini lebih jelas, pelan, teratur, seperti seseorang yang berjalan mendekati kami. Aku meraih senter dan menyorotkan ke arah lorong. Di sana berdiri seorang wanita tua dengan wajah pucat dan mata kosong. Bibirnya bergerak tanpa suara, lalu perlahan. Ia tersenyum. Seketika, pintu dan jendela rumah bergetar keras, seperti dihantam sesuatu. Dinda menjerit, teman-teman lain langsung merapat ketakutan. Lalu, wanita itu berbisik dengan suara yang terdengar seperti bergema di seluruh ruangan. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Semua berubah gelap. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Yang aku tahu, keesokan harinya, kepala desa dan warga menemukan kami pingsan di ruang tengah dengan wajah pucat. Kami tidak menunggu lebih lama lagi. Hari itu juga, kami meninggalkan desa, meninggalkan semua pertanyaan yang tidak ingin kami ketahui jawaban. Tapi satu hal yang pasti, rumah itu masih berpenghuni, dan mereka tidak suka ada orang asing.